Hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan aku Ekawati Agustina di sini. Hai semuanya. Oke, kita akan pilih kartu lagi ya, zodiaknya sama Twin Flame, nanti ditunggu ya. Bentar lagi aku mau bikin lagi. Oke, kali ini kita akan pilih kartu ya, pilih deck. Di sini ada 3 deck ya. Oke, dengan tema apa yang dia rasakan apa yang dia rasakan untuk kamu saat ini ya, yang dia rasain untuk kamu tuh apa untuk saat ini rasanya dia ya. Di sini ada 3 pilihan kartu dari kiri ke kanan ya. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, dan ini yang nomor 3 ya. Ini dari Tarot Spellcaster, ini Lightshare, dan ini Shadow Escape ya. Oke, pilih, ikuti intuisi kamu, kata hati kamu ya, mana yang lebih menarik nih sama kamu. Jika butuh waktu, silahkan kamu pause dulu videoku ini agar kamu yakin ya, kata hatimu mana yang pilih, yang akan kamu pilih. Oke, atau pilih 3-nya juga boleh, pilih 2 juga boleh. Mungkin ini untuk 3 orang, mantan kamu atau siapapun itu. Ini juga bisa untuk teman atau apapun, siapapun juga bisa. Oke, yuk langsung kita lihat dari yang pertama ya, yang kedua, ketiga kita ketemu lagi nanti. Dan oh ya, di bawahnya juga ada oracle-nya udah aku shuffle-in. Oke, apa sih yang dia rasa ke kamu saat ini tuh apa? Oke, balas 1, apa kabar balas 1 ya, dengan Spellcaster ini decknya. Oke, ini oracle-nya yang udah aku shuffle, nggak aku pilih, ini aku shuffle ya, aku juga nggak tahu ini isinya apa. Oke, yuk kita lihat apa sih yang dia rasain ke kamu saat ini. Sorry ya, aku agak jarang-jarang upload video karena ya aku masih belum sempet drop juga kemarin, belum 100% sehat. Terus terang kan aku sakit, tapi sakitnya bukan sakit fisik tapi mentalku yang sakit karena aku habis kena musibah besar-besaran. Jadi ya mohon maaf ya, mohon doanya lah, semoga masalahku cepat selesai. Oke. Makanya aku videonya kayak kurang semangat ya. Ya aku lagi kena masalah, kena musibah sih. Oke, nanti kapan-kapan mungkin aku akan cerita masalahnya apa, tapi nggak sekarang. Aku butuh waktu proses dulu lah untuk pemulihan ya, karena ini jujur tahun 2023 ini aku kayak kena spiritual awakening lagi. Ini lagi in the dark night of the soul, baru keluar pelan-pelan. Bener-bener dihajar banget sih aku sama semesta, emang lagi diproses untuk clean, kayak pembersihan karma sih, karma aku di masa lalu, mungkin di kehidupanku di masa lalu, atau karma dari leluhurku. Jadi ini lagi dibersihkan secara habis-habisan, jadi kayak pembayaran karma. Ya emang berat banget sih itu serang buat aku. Oke, kita lihat apa sih yang dia rasa ke kamu saat ini. Oke. Ada Queen of Pentacles. Oke. Knight of Swords. Oke, siapa yang pilih nomor 1 nih? Oh my god, King and Queen. Oke. The Fool. Oke.
Queen of Wands. Oke, kayaknya kamu ini tipenya sangat dominan banget sih ini. Apa woman sih kamu ini? Ya, kamu cewek. Kalau gini kamu cewek atau cowok dominan banget sih ini pemilih nomor 1 ini. Oke. Back of Pentacles. Oke. Six of Cups. Wow. Page of Wands. Queen of Swords. Oke, queen-nya banyak banget. Wow, queen-nya ada 3. Judgment. Oke, queen-nya ada 3. Queen. Oke, bottom of the deck-nya the Temperance ya. Oke, kamu di sini berdealing dengan zodiak atau ini juga bisa dari zodiak kamu ya. Oke, aku terangin dikit, agak gelap kartunya masalahnya. Kartunya agak gelap banget ya. Nanti aku ganti deh nanti backgroundnya. Taplak mejanya aku ganti deh. Warnanya terlalu gelap banget ya, aku ganti nanti. Cuma lagi males masang. Agak gelap banget ya warna ungunya. Oke. Ya karena aku pencinta warna ungu sih. Oke, di sini kamu berzodiak atau berdealing dengan zodiak ya. Di sini ada Earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, Earth sign Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign Leo, Sagittarius, Aries, Water sign Cancer, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, 12 zodiak semuanya ada, dan yang paling terkuat di sini ada energinya zodiak dari Sagittarius. Aku juga melihat di sini ada energinya zodiak Taurus juga sih, Taurus sama Sagittarius. Meskipun di sini nggak ada Hierophant, tapi aku ngerasa banget ini energi yang terkuat di sini juga ada energinya Taurus dan Sagittarius, intelijen ya. Oke, aku nggak tahu sih, ini skenarionya ada 2 sih. Mungkin kamu dan dia saat ini tidak berkomunikasi, mungkin ada yang kalian berpisah juga ada, atau kalian lagi perang dingin juga ada sih ini ya. Sesuaikan situasi kamu dengan si dia ya. Kamu orangnya sangat dominan sekali, kamu smart, kamu pintar, kamu mandiri, kamu multitasking, kamu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Di sini kalau kamu di sini cowok, kamu tuh cowok yang mandiri, kamu tegas ya, kamu tegas banget orangnya. Kalau kamu orangnya sangat pendiam tapi kamu bisa melakukan apapun sendiri dengan mudah. Tapi kalau kamu kesenggol dikit sama orang, itu cowok atau cewek sama aja ya, pemilih nomor 1. Kamu kesenggol aja, kalau kamu udah disakiti orang, kamu bisa sangat marah dan kamu bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat mengerikan. Kamu orangnya sabar, tapi begitu sabar kamu habis, kamu bisa mengobrak-ngabrik semua tempat dengan sangat ganas sih. Aku yang kurasain itu sih. Ya, dan kamu juga orang yang di sini kamu juga orangnya sangat spiritual juga. Intuisi kamu juga tajam juga sih yang kulihat di sini, dan tapi kamu lebih meskipun intuisi kamu tajam tapi kamu jarang menggunakan intuisi kamu. Kamu lebih menggunakan logika kamu lebih menggunakan daya intelijen kamu sih yang kurasain itu ya. Dan terkadang ketika kamu dihadapkan situasi yang pelik, di situasi yang kurang menyenangkan,
Akhirnya apa? Kamu jadi bimbang, apakah kamu harus berpikir secara logika ataukah kamu harus percaya dengan kamu atau kata hati kamu, yang kurasain itu sih ya. Oke, itu untuk kamu dan kamu dengan si dia, oke. Mmm, si dia ini orangnya cuek sih, orangnya sebenarnya, cuek, dia nggak begitu peduli sama orang, tapi meskipun cuek, tapi dia sangat perhatian banget kalau apalagi untuk ke kamu, dia sangat, peduli banget sama kamu. Kadang si dia ini orangnya nggak sabaran, sementara kamu orangnya sabar, si dia orangnya kurang sabar, ya. Mungkin ketika dia menyatakan perasaan, kamu itu pengennya ya tunggu dulu, mengalir apa adanya dulu, tapi dianya kayak maksa, kayak dia tuh kurang sabar menghadapi kamu. Dan ini akhirnya yang menjadi kamu dan dia bentrok, ya. Kalau ditanya perasaannya sama kamu seperti apa, dia masih sayang sama kamu, dia masih mencintai kamu sebenarnya. Tapi dia ini mungkin orangnya nggak bisa to the point mengatakan perasaannya dia. Dia cuma hanya bisa menunjukkan dari tindakan dan sikapnya dia. Kayaknya kalian udah nggak lama nggak komunikasi sih. Aku rasa sebagian ada yang lost contact sih. Udah terpisah jarak yang lumayan jauh juga sih ini. Kalian udah pisah masing-masing, tapi dia masih sering stalking kamu di media sosial kamu sih. Dia masih, kepo banget lah sama kehidupan kamu seperti apa dan kemungkinan kalian ini pasangan soulmate ya. Dan ketika kalian bersama dan berpisah pun, kalian tuh kayak, mendapatkan pembelajaran masing-masing dari hubungan kalian ini. Kamu juga belajar lebih dewasa, kamu belajar secara spiritual, jiwa kamu semakin berkembang, dan dia pun juga. Jadi kalian ini sama-sama soulmate sih, kalian berdua ini soulmate. Apa yang dia rasa ke kamu, dia masih mencintai kamu, dia masih mengharapkan kamu, dia pengen kembali sama kamu, tapi dia juga bingung apakah, ada kesempatan buat dia deketin kamu lagi, ya. Di sini mungkin kamu juga kalau kamu cewek ya, mungkin di mata dia kamu tuh cewek yang kamu tuh wanita yang strong, kamu kuat. Apakah bisa kalau aku sama kamu nanti, aku bisa menghandle kamu? Apakah aku bisa, mmm, kayak mengatur kamu dan lain sebagainya? Karena aku rasa dia juga orangnya juga cukup dominan sih dan sebenarnya dia itu mengakui loh kalau kamu itu pinter, kamu itu luar biasa, kamu itu wanita yang hebat. Dia mengakui dan dia berpikir kalau kalian bersama nanti mungkin, kamu ini adalah pasangan yang pas untuk dia, dia juga pengen gini sih, dia pengen dapat kamu tuh plus-plus, intinya gini, plus-plus tuh bukan, ngeres enggak, maksudnya gini, dia pengen, ketemu kamu, pengen dapetin kamu, pengen, ngajak komit sama kamu tuh gini, dia pengen mendapatkan pasangan, tapi juga rekan bisnis, karena kamu ini pengatur strategi yang pintar, mungkin kamu juga pengalaman kerjanya bagus, kamu pintar mengatur keuangan ya. Kalau kamu sini cowok, dia pengen kamu itu sama dia buka usaha bareng. Kalau kamu cewek ya sama, dia pokoknya pengen kerja sama sama kamu juga. Jadi ya pasangan dalam cinta iya, partner bisnis iya. Yang kurasakan itu sih. Karena di sini ada queen and queen, pengatur keuangan. Dia tuh kayak kagum loh sama kamu. Kamu pinter mengatur keuangan, kamu nggak boros, kamu sekali-sekali ya boros karena mungkin sesuatu keperluan yang penting, mendadak. Dia tuh selalu tahu kehidupan kamu, sisi kamu tuh dia tahu. Jadi dia semakin kagum lah sama kamu yang kurasain. Tapi cuma untuk mengambil hati kamu itu kok kayaknya sulit. Aku ngerasa di sini juga mungkin dia pernah deketin kamu, tapi kamu tolak juga bisa sih ini. Di sini juga ada mantan gebetan atau seseorang yang belum sempat jadian sama kamu, tapi kalian harus berpisah juga ada. Karena kamu itu masih fokus untuk karir, kamu fokus untuk hidup kamu, ambisi kamu. Jadi, dianya kayak langsung, "Ah, ya udahlah mungkin
nggak berjodoh sama dia. Tapi kalau aku nggak sama kamu, aku nggak bisa. Intinya itu sih, dia kayak bingung sendiri, bimbang sih yang aku rasain. Ya, oke, kita lihat tambahannya. Pergi ke salon atau spa, mungkin kamu jangan terlalu banyak memforsir untuk kerja yang terlalu berlebihan. Saatnya kamu juga me time mungkin ya, mempercantik diri. Oke, membuang waktu yang percuma ya. Oke, today is your day, auramu lagi bersinar dan membawa keceriaan bagi orang sekitar kamu. Oke. Oh my god, bener kan? Bener kan? Let your friend helps you. Mungkin dia akan datang ke kamu, tapi dia juga butuh bantuan dari teman-temannya dia atau teman-teman kamu untuk menyatukan hubungan kalian juga bisa. Mungkin karena kamunya terlalu mandiri, mungkin kamu orangnya pendiam atau apa, mungkin dia takut juga sih pengen ngomong sesuatu ke kamu. Ya, karena kamu tuh strong banget sih. Kalau kamu cewek, kamu strong, kamu cowok juga strong. Jadi dia pengen deketin kamu tuh kalau sendiri agak susah. Jadi dia butuh bantuan, dukungan, butuh bantuan dari orang lain juga sih ini. Di sini romantic feeling, perasaan lagi romantisnya, perasaan kangen. Dia kangen banget sama kamu. Dia selalu setiap hari memikirkan kamu lagi apa, dia lagi ngepo media sosial kamu secara diam-diam juga bisa. Oke, di sini ada bener kan kalian soulmate ya. Soulmate. Sebenarnya kamu juga tertarik sama dia, tapi kamu juga pengen menunggu si dia datang duluan mengatakan sesuatu ke kamu, dan tapi dianya juga takut mungkin karena ya energinya mungkin terlalu strong kamu. Oke, dokter, mungkin kamu dan dia udah punya anak perempuan, atau di sini kalian akan bersama dan memiliki anak perempuan, atau di sini juga bisa ini menandakan bahwa kamu harus lebih menggunakan intuisi kamu, karena di sini kamu ini berpikirnya terlalu logika banget. Kamu lebih memikirkan secara sains, tapi enggak semua hal harus dipikirkan secara sains ya. Kamu juga perlu kok mendengarkan kata hati kamu. Kata hati kamu itu enggak akan berbohong, kata hati kamu itu juga tidak akan menipu kamu, intinya itu sih. Orang lain bisa menipu kamu, tapi kata hati itu nggak mungkin bisa, karena itu berasal dari pikiran kamu. Berasal dari cinta kasih Tuhan melalui intuisi yang ingin beliau sampaikan ke kamu sih. Kan intuisi tujuannya itu. Dan percikan jiwa kan, intuisi itu. Goodbye to the old, hello to the new. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa depan ya. Sudah saatnya kamu untuk melepaskan masa lalu yang mungkin sudah tidak sehat lagi, sesuatu hal tidak bisa kamu pertahankan lagi, kamu harus melepaskannya. Mungkin kamu belum bisa menerima si dia, mungkin karena kamu masih ada ikatan trauma-trauma dari mantan-mantan kamu yang sebelumnya itu juga bisa. Jadi kayak kamu tuh memulai cinta yang baru, memulai romansa asmara yang baru, kamu ada rasa ketakutan lah, kayak kamu tuh takut semuanya akan terulang kembali, intinya itu sih ya. Jadi kayak kamu belajar untuk membuka hati kamu, membuka diri kamu sih, ini yang harus kamu lakukan ya. Dan sini vegetarian ya, vegetarian bener, ini intuisi juga sih, sama hampir sama kayak intuisi. Saatnya kamu menjalani program hidup sehat, makan makanan yang lebih alami lagi ya. Makan junk food boleh, tapi dibatasi, dikurangi. Perbanyak makan sayuran juga, selain untuk menyehatkan tubuh kamu, membersihkan mungkin organ-organ pencernaan kamu, badan kamu jadi lebih sehat, lebih kuat, pikiran kamu lebih fresh, nanti kamu juga akan semakin tambah cantik, tambah ganteng, kulit kamu semakin kencang, semakin tambah awet muda kan. Kalau makan makanan sayuran, makanan hijau-hijau itu juga ada banyak itu kan, kayak mengandung kolagen, kayak mengandung apa ya, anti radikal bebas. Jadi kayak
mengurangi kerutan juga bisa, jadi semakin tambah awet muda lah juga bisa. Dan sebenarnya makan makanan sayuran ini juga akan mempertajam intuisi kamu sebenarnya sih, ya. Karena kalau kamu tuh makan daging merah, itu itu bisa ngeblok loh, ngeblok pikiran kita, itu kita jadi mudah emosian, apalagi kalau daging merahnya itu proses pemasakannya yang nggak tepat, itu juga pengaruh, imbasnya banyak banget. Oke, itu untuk salah satu. Oke, kita lihat inisialnya ya. Untuk nomor 1 inisial nama kamu atau nama si dia juga bisa. Oke. Ada B, N, D, oke, E, U, B-nya double, ada G, O, D lagi, D-nya double, O-nya juga ada banyak, X, Mr. X, Mrs. X, Miss X mantan ya, X mantan. Wow, mantannya banyak banget ini yang dapat mantan. Ada A, ada G, ada V, ada F. Oke, ada P. Oke, ini bisa inisial nama kamu, nama si dia, atau mungkin zodiak, inisial dari zodiak juga bisa, atau tempat tinggal, kota kelahiran juga bisa, atau kota atau tempat kalian bertemu dulu juga bisa. Oke, ini angkanya. Oke, ini bisa angka nomor telepon, nomor rumah, nomor sepatu, tanggal lahir atau tanggal tahun lahir juga bisa, atau mungkin ini juga angka dari angka kembar yang akhir-akhir kamu lihat juga bisa sih ya. Di sini kayaknya pesan dari angkanya ya, angka kembarnya, sepertinya kamu atau si dia pengen maju, pengen bersama lagi, pengen ketemu lagi, tapi aku ngerasa banget sih kalian tuh sama-sama gengsi, sama-sama nggak mau saling mendekati sih ya. Hilangkan keraguan kalian, semesta Tuhan itu mendukung kalian untuk bersama, karena kan soulmate kan. Tapi ya harus kalian sebelum untuk union atau bertemu lagi, kalian harus lebih dulu sehatkan pikiran kalian, jiwa kalian ya. Sehatkan diri kalian masing-masing dulu sih, ini harus kamu lakukan. Bila perlu ya silahkan ambil coaching, itu perlu banget sih ini, ya. Agar kamu bisa belajar untuk mencintai diri kamu, belajar untuk lebih mendewasakan kamu, termasuk juga si dia juga bisa. Dan seimbangkan ya, kamu harus lebih balance lagi sama hidup, sama mimpi kamu, pikiran kamu, dan harus kamu seimbangkan. Oke, ini nanti akan tujuan kamu, visi kamu ini akan mendapatkan keberuntungan, juga akan memberikan perubahan, tentunya perubahan untuk kamu maupun orang-orang sekitar kamu, atau perubahan dalam hubungan percintaan kalian ya. Kalau kalian udah sehat, nanti akan memberikan perubahan dan dampak yang tentunya lebih jauh lebih baik sih. Oke, itu untuk pemilih file nomor 1 ya. Oke, thank you ya udah nonton file 1, dan kita ketemu di next video selanjutnya ya. Bila butuh pembacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku ya. Oke, karangannya di bawah deskripsi di bawah video ini. Oke, langsung kita lanjut ke file nomor 2. File 1, thank you ya, terima kasih. Oke, langsung deh kita ke file nomor 2. Nih, udah bias.
udah bias, salah satunya udah selesai. Oke. Oke, kita langsung cus ke pel nomor 2 ya. Pel nomor 1 thank you. Oke, kita lihat ke pel nomor 2. Apa sih yang dia rasakan untuk kamu saat ini ya, untukmu saat ini. Ini oracle-nya udah aku shuffle tadi. Oke. Oke. Ada The Magician. Wah, tadi juga Knight of Swords, ini juga Knight of Swords. Oke, Three of Swords. Knight of Wands. Oke, Knight-nya 2. Three of Wands. Oke. Oke, Ace of Cups. Nine of Six of Wands. Ten of Cups. Ngeri ya. Queen of Wands. Oke. Seven of Pentacles. Dan bottom of the deck-nya The Chariot. Oke. Ada 2 skenario sih ini untuk pemilih pel nomor 2. Ada nggak yang pilih pel nomor 2? Di sini kamu berdealing dengan zodiak, ada Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. 12 zodiak semuanya ada, dan yang paling terkuat di sini ada energinya si Cancer. Oke, kamu yang pemilih nomor 2 ini kamu orangnya ceria. Ya, meskipun di sini orang mungkin mengira kamu itu orangnya extrovert karena kamu ceria, kamu happy, kamu pinter bergaul, kamu bisa mengambil hati orang, teman-teman banyak yang suka sama kamu, teman kamu banyak, kamu kayak apa ya, social butterfly. Tapi sebenarnya itu cuma camouflage, kamu hanya menampilkan itu secara topeng dari luar. Sebenarnya kamu itu orangnya introvert. Sebenarnya kamu melakukan itu ya hanya karena kamu pengen bersosial aja. Awal-awalnya karena kamu ingin menyenangkan hati orang, tapi lama-lama kok kamu ngerasa itu kok kayak sesuatu hal yang membosankan, kamu capek juga. Sebelum kamu sehat ya, sebelum kamu belajar spiritual, sebelum kamu mengerti tentang ilmu
tentang perasaan, tentang self love, tentang jiwa, dan kamu sebelum belajar itu, kamu dulu lebih menyenangkan perasaan orang, kamu mengedepankan kebahagiaan mereka dibandingkan kebahagiaan diri kamu sendiri. Bahkan ini bukan hanya dalam dunia pertemanan, juga dalam hal keluarga pun juga sama. Kamu lebih mengutamakan kebahagiaan mereka dibandingkan diri kamu, ya. Kayak kamu tuh orangnya sayang banget sama dua orang tua kamu, kamu pengen sebagai anak, kamu ingin membahagiakan mereka, kamu ingin memberikan yang terbaik buat mereka, tapi kamu sendiri lupa kebahagiaan kamu sendiri, kebutuhan sama diri kamu sendiri. Tapi akhirnya sekarang karena ini akhirnya membuat kamu nggak bahagia, sering kali ada yang kebaikan kamu dimanfaatkan, disalahartikan, jadi kayak kamu tuh kecapean. Sekarang kamu lebih fokus untuk diri kamu belajar untuk, mengerti, mencintai diri kamu, ya. Dan di sini aku ngerasa kayak kamu tuh orangnya juga sensitif banget sih, secara spiritual, intuisi kamu sensitif. Aku di sini ngerasa banget ya, kamu di sini ada yang sebagian kamu kayak punya sixth sense juga sih, indera keenam juga sih. Ya, di sini mungkin ada perkumpulan di sini kamu ada yang anak indigo, kristal atau rainbow, tapi kalau indigo persentasenya dikit sih. Aku ngerasa di sini kamu kristal sama rainbow sih. Ya, rentan patah hati, rentan frustasi, rentan sakit hati, tapi jiwa kamu itu bebas dan kamu juga empat, kamu juga sensitif banget, lebih bisa ngerti perasaan orang, kamu lebih peka, intinya itu sih, ya. Dan karena kebaikan hati kamu ini yang membuat dia semakin jatuh cinta sama kamu, dia tertarik sama kamu banget, yang kurasain itu. Mungkin kalian pernah bersama, tapi, eee, sempat terjadi sesuatu hal tidak menyenangkan, kalian akhirnya berpisah, kalian berantem, sesuatu hal yang tidak semestinya terjadi, akhirnya terjadi, kalian berantem, kalian cekcok, akhirnya kalian berpisah dan jalan masing-masing. Di sini dia menyakiti perasaan kamu sangat luar biasa dalam banget. Di sini ada yang mungkin karena, eee, ada pihak ketiga sih ini aku rasakan, pihak ketiganya nggak harus ada yang diganggu oleh pelakor atau pembinor, tapi ada juga ini yang merusak hubungan kalian ini. Orang ketiga ini mungkin dari keluarganya si dia atau keluarganya kamu yang tidak menyukai kalian bersama. Akhirnya kesalahpahaman antara kamu dan dia, kalian bentrok, akhirnya dia tidak sengaja menyakiti kamu atau kamu yang menyakiti perasaan si dia. Ya, kalian nggak bersama ya, kalian berpisah. Ya, ada ya ketidaknyamanan, kesalahpahaman itu berujung jadi masalah besar, akhirnya kalian berpisah. Jadi nggak sama, nggak bareng lagi yang gue rasain itu. Di sini ada yang juga udah menikah, mungkin dianya selingkuh atau mungkin dia menduakan kamu juga bisa, sesuaikan situasi kamu saat ini ya. Jadi ini ceritanya macam-macam banget sih, gado-gado banget. Oke. Saat ini, apa yang dia rasakan ke kamu? Sepertinya dia di sana masih menaruh harapan yang besar sama kamu, dia pengen kembali ke kamu, dia pengen ketemu sama kamu. Tapi saat ini dia ngerasa tertahan, dia bingung, ya apakah masih bisa diselamatkan hubungan kalian ya. Awalnya sih dia pengen pengen apa ya, pengen ketemu sama kamu, pengen datang ke kamu, cuma mungkin minta maaf aja, rekonsiliasi, dan pengen mengajak kalian temenan aja, bersahabat aja, pelan-pelan pengen, memperbaiki hubungan kamu sama si dia. Tapi secara hati, secara egonya dia ngena, dia nggak terima, dia pengennya ya kalau kembali ke kamu ya pengen mengulang kisah kalian ya pengen lagi, tapi tentunya dengan cerita yang baru, dengan new love yang baru, dia pengen membuka lembaran baru, kayak dia tuh pengen memperbaiki yang sesuatu hal yang
sudah tidak baik, dia memperbaiki yang baru lagi. Intinya dia pengen berubah menjadi orang yang lebih baik untuk kamu, intinya itu sih. Yang kurasakan itu banget sih, ya. Dia pengen datang ke kamu, dia juga berdoa loh ini, berdoa kepada Tuhan, mungkin dia meminta bagaimanapun caranya agar kalian bisa ketemu lagi, bisa bareng lagi, punya kesempatan untuk bersama lagi, kalau dipertemukan di suatu tempat juga bisa. Tapi dia pengen menghubungi kamu, pengen datang ke kamu tuh dia lagi menunggu kapan dan waktu atau momen yang pas untuk kalian bertemu lagi, bersama lagi. Dia lagi nunggu banget, dia lagi merancang, lagi menimbang-nimbang. Ya, yang dia rasakan itu saat ini, sorry. Karena aku ngerasa banget sih kalau yang kalian belum menikah, dia tuh pengen ngajak komitmen loh. Dia pengen menikahi kamu, pengen ngajak komitmen. Tapi kalau kalian udah menikah, mungkin dia pengen ngajak rujuk lagi sih. Mungkin juga ada faktor anak. Bukan faktor anak aja sih, mungkin dia masih mencintai kamu. Masih ada rasa cinta sama kamu. Dan juga anak ini yang jadi alasan gitu. Tapi dibalik itu dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Ya, dia pengen meminta maaf atas egonya dia, atas sikap kekanak-kanakannya kemarin. Dia pengen minta maaf, dia ingin memperbaikilah, intinya itu yang kurasain. Oke, kita lihat tambahan oracle-nya. Ada penipuan, manipulasi, kebohongan. Ya, oh mungkin dia berbohong sama kamu. Mungkin dia menyakiti kamu, nggak jujur sama kamu, mungkin yang ini membuat kamu akhirnya bentrok sama dia juga bisa, kurang sehat, tidak enak badan, ya jaga kondisi badan ya. Mungkin lagi perubahan cuaca ekstrim, jadi kamu perlu jaga kondisi, makan juga teratur, istirahat teratur ya. Oke. Ada kejutan yang membuatmu tercengang. Oke, manipulasi ini mungkin juga belum tentu tentang dia memanipulasi kamu atau berbohong sama kamu. Mungkin kamu lagi dibohongin orang atau rekan bisnis, rekan kerja juga bisa yang berimbas. Tubuh kamu jadi sakit-sakitan, tubuh kamu jadi nggak fit juga bisa ya. Tapi nanti akan ada kejutan, akan ada surprise dari semesta, dari sebuah kesabaran kamu juga ada nanti ya. Sesuaikan situasi kamu saat ini ya. Oke. Kita lihat dari cintanya. Very soon. Ya, dia mau datang segera ke kamu, dia pengen ketemu sama kamu, dia pengen memperbaiki hubungan kalian ya. Terus di sini ada free yourself, bebaskan diri kamu. Di sini kamu saatnya untuk kembali mengambil kontrol dari kehidupan kamu kembali. Ya, self love ini intinya itu sih ya. Dan benar juga kan, dia pengen ngajak kamu balikan, memperbaiki, dan di sini ada new love, cinta yang baru, harapan baru, tentunya cerita baru, dan dia ingin berubah ke menjadi orang yang lebih baik hanya untuk kamu sih. Ya. Kalau kamu masih cinta ya silahkan mau nerima dia. Kalau kamu udah kecewa banget sama dia, kamu nggak pengen nerima juga nggak apa-apa. Kamu balik atau enggak itu semua keputusan kembali ke kamu. Ya, dengarkan kata hati kamu, intuisi kamu aja. Jangan percaya sama omongan orang. Jadi kamu harus balik sama dia gini-gini. Atau kamu udah menyakiti ya, masa kamu harus kembali sama dia. Lebih baik udahlah, lepasin aja. Dia juga dulu nggak baik sama kamu, nggak. Jangan dengerin kata mereka, tapi saatnya sekarang kamu dengarkan intuisi kamu, kata hati kamu, apakah kamu nerima si dia atau enggak, itu hak kamu ya. Karena yang tahu baik enggaknya hidup kamu, bahagianya kamu, itu kamu yang tahu, bukan mereka. Ya, itu. Nanti kalau kamu lebih percaya sama omongan mereka, kamu nanti tidak sesuai harapan, nanti kamu menyesal. Tapi kalau kamu udah mengambil keputusan sendiri, katakanlah di suatu waktu mungkin tidak berjalan tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi setidaknya kamu lebih happy, kamu bisa lebih bahagia, kamu gak akan menyesali keputusan kamu karena itu berasal dari apa yang kamu putuskan sendiri. Oke, di sini be yourself, jadi diri kamu sendiri, sama ini self love, hampir sama, kuda kan. Kayak kamu tuh
Saatnya udah ayo lari, lepaskan belenggu kamu, lepaskan tali-tali pengekang di dalam tubuh kamu saatnya menjadi diri kamu menari untuk diri kamu, bahagia untuk diri kamu. Walk away, jalan ke depan. Ya, di sini saatnya kamu untuk pergi meninggalkan situasi yang sudah tidak menyenangkan, kamu udah harus melepaskan, mengikhlaskan sesuatu hal yang sudah tidak sesuai sama hidup kamu lepaskan. Bahkan orang-orang sekitar kamu yang mungkin toksik, manipulasi, kamu lepaskan. Saatnya kamu untuk memperbaiki diri, saatnya kamu untuk berpindah menjadi diri kamu yang lebih baik, mencari kebahagiaan untuk diri kamu. Ya, semesta mendukung kamu kok ini kok. Tuhan selalu ada di samping kamu, selalu menjaga kamu, dan everything's okay. Semuanya baik-baik aja, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu ragu. Aku ngerasa kamu di sini mau meninggalkan, kamu move on, kamu pengen belajar, pengen melangkah ke depan, kayak kamu agak merasa ketakutan. No, kamu nggak boleh takut, kamu nggak boleh ragu. Tuhan semesta selalu menjaga kamu, melindungi kamu. Ya, intinya itu sih. Ini nggak harus tentang cinta sih, kalau walk away sama everything okay, mungkin kamu sudah pengen meninggalkan situasi yang udah nggak enak, mungkin kamu kerja di lingkungan yang udah nggak sehat, mungkin kamu berteman sama teman-teman toksik atau apa, kamu awalnya pengen keluar, pengen meninggalkan, tapi takut karena kamu masih membutuhkan bantuan mereka. No, no, kamu nggak perlu itu, semesta bilang everything's okay, nggak apa-apa, kamu lepas aja, kamu keluar aja, nanti akan ada pengganti baru yang lebih baik, intinya juga itu. Ya, oke, kita lihat inisialnya untuk pemilih nomor 2. Aku juga pilih nomor 2 lah, aku. Aku juga ikut juga tadi milih nomor 2. Oke, kita lihat inisial namanya. Oke. Oke. Ada Z, ada T, ada A, ada E, F, oh ye, oke, U, oke, ada C, ada K, ada R, ada A, oh E nya double, nama aku ya Eka. Aku juga milih nomor 2 ini juga aku, Y, ada V, L, oke, V nya double, Vio, Viva, ada K, oke, ada S, oke, ada G, G-nya double, J, oke, ini bisa nama kamu, nama panggilan kamu, atau namanya si dia, panggilan si dia juga bisa, atau kota kelahiran, kota tempat tinggal kamu juga bisa, atau tempat kotanya si dia juga bisa ya, sesuaikan dengan kamu dan dia. Oke, situasi kalian. Oke, di sini ada angka 177, 2, oke, 3, oke, semesta dukung kamu sih ini. Diminta untuk mengenali kata hati kamu, intuisi kamu sih ini. Intuisi kamu udah bener kok, cuma kamu ada sedikit ketakutan aja untuk melangkah. Ya, kamu harus lebih kamu di sini untuk diminta untuk lebih legowo, menerima semua
sakit. Oke, ini bisa angka tanggal lahir, tanggal atau nomor telepon, nomor rumah atau apa, atau mungkin angka kembar yang akhir-akhir ini kamu lihat juga bisa. Di sini ada pengertian dan pesannya. Kamu diminta ya untuk lebih percaya sama intuisi kamu. Intuisi kamu udah bener kok, kamu harus mengasah lagi lebih. Gunakan intuisi kamu, sepertinya kamu juga akan segera mendapat keberuntungan. Mungkin sesuatu hal sudah tidak menyehatkan, mungkin kamu harus kehilangan sesuatu, mungkin sesuatu hal yang harus pergi dari hidup kamu, mungkin kamu lagi ditipu orang, diambil harta benda kamu, atau mungkin kehilangan apapun itu, atau kehilangan orang yang kamu cintai pergi selama-lamanya, atau mungkin juga bisa nanti semesta akan mengganti yang jauh lebih baik lagi sini. Di sini kamu diminta untuk lebih legowo lagi, melepaskan, mengikhlaskan. Sesuatu hal yang sudah tidak bisa kamu pertahankan, kamu diminta untuk melepaskan, dan jangan kamu merasa takut sih. Tuhan selalu mendukung kamu, semesta mendukung kamu, mensupport kamu, selalu melindungimu dimanapun kamu berada, dan dia juga membantu kamu mencarikan jalan keluarnya. Emang kamu di sini harus diminta untuk bersabar dulu, dan ini nanti juga akan ada siklusnya, akan ada perubahan baru yang tentunya jauh lebih baik untuk kedepannya. Dan ini juga akan ada persatuan twin flame, persatuan soulmate ini yang kurasakan untuk pemilih file nomor 2 ya. Penyelarasan juga, balancing iya ya. Oke, tutup untuk pemilih file nomor 2. Thank you ya udah nonton. Dan kalau butuh personal reading silahkan lihat di deskripsi di bawah videoku ya. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yuk kita langsung lanjut ke file 3 ya, file terakhir. Oke, file 2 thank you ya udah nonton. Oke, hai. Sekarang kita mau bahas untuk file ketiga ya. Oke, sekarang kita ke file 3-nya nih. Apa yang dia rasakan untukmu saat ini ya. Ini oracle-nya kita sisihkan dulu. Kita taruh di situ dulu. Ayo kita lihat. Apa sih yang dia rasakan ke kamu saat ini? Apa yang dia rasakan untukmu saat ini ya. Oke, untuk pemilih file 3. Oke. Ada Five of Pentacles. Oke. Six of Wands. Queen of Swords. Okay. King of Pentacles, Queen of Cups. Okay. The Empress.
Oh. Three of Cups. Okay. Knight of Cups. Okay. Wow, Four of Wands. Okay. Four of Swords. Okay. Bottom of the deck-nya Ten of Cups ya. Oke, untuk pemilih panel nomor 3, ini mungkin kamu berzodiak atau kamu berdealing dengan zodiak. Di sini ada Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ternyata 12 zodiak semuanya ada ya. Oke, dan yang paling terkuat kayaknya nggak ada sih, 12 zodiak aja, nggak ada yang terkuat ya. Oke. Kamu, karakter kamu ya, kamu di sini, kamu orangnya mungkin di sini, kamu orangnya pendiam, kamu lembut, kamu jarang banget ngobrol kalau nggak sesuatu hal yang penting ya. Kamu di sini juga orangnya religius banget. Kalau di sini kamu misalnya kamu ekstrovert, kamu itu kamu pencair suasana, tapi kamu sendiri kalau menceritakan tentang rahasia hidup kamu, tentang kesakitan kamu, apa yang kamu rasakan, kamu itu enggan. Kamu nggak mau berbagi cerita sama orang lain, kecuali orang itu deket banget sama kamu, dia orang yang bisa kamu percaya. Kamu lebih menikmati kesendirian kamu mandiri, kamu smart. Pinter banget kamu. Kamu punya banyak bakat. Kamu kalau cowok, kamu orangnya karismatik. Kalau perempuan, kamu cantik dan kamu juga anggun ya. Mungkin orang lain memandang kamu dari luar tuh mungkin kamu kelihatan kayak bertampang sombong. Ya, mungkin karena kamu orangnya apa ya, kalau intinya kalau apa ya, orang barat itu kayak Kristen Stewart tuh loh yang apa merantui Twilight yang jadi Bella. Itu kan kalau diem kan dia kesannya sombong, wajahnya dingin gitu. Jadi kayak kamu, tapi sebenarnya kamu tuh orangnya ramah. Kamu kalau cewek kamu cantik, kamu anggun, kalau cowok kamu cakep, kamu karismatik ya. Cuma karena kamu mungkin diem, orang yang nggak mengenal kamu dengan baik, mereka akan menganggap kamu itu orangnya sombong, kamu orang yang menyebalkan. Tapi ketika mereka mengenal kamu, ternyata kamu orangnya pribadinya sangat hangat, kamu orangnya sangat supel, kamu baik hati. Ya. Dan kamu tuh juga nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam lingkaran pertemanan kamu sih. Ya. Dan kamu sama si dia, sama seorang yang kamu maksudkan, yang kamu pikirkan ini, butuh perjuangan ekstra loh. Dia mendekati kamu, dia mendapatkan hati kamu. Itu sangat perjuangan yang luar biasa, berat banget ya. Tapi mungkin gini sih, aku ngerasa itu mungkin hubungan kalian sama si orang ini tuh mungkin masih dalam tahap gebetan, masih ke tahap PDKT. Kalian baru sempat kenal tapi belum sempat jadian, dia harus pergi meninggalkan kamu sih. Nggak tahu mungkin karena sesuatu alasan atau apa. Mungkin dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan kamu juga bisa ya. Yang kurasain itu. Dan ada juga sih, ini juga ada faktor
faktor orang ketiga, mungkin orang tuanya si dia, atau keluarganya dia, atau keluarga kamu yang mungkin kurang mendukung hubungan kalian untuk bersama juga bisa sih ini. Mungkin kalian berasal dari kelas atau strata status ya, status kalian yang berbeda juga bisa yang jadi faktor banget sih. Mungkin di sini mungkin ya kamu mungkin ada yang di sini ada yang keturunan Cina atau Arab atau apa, mungkin dia mungkin orang Indonesia atau mungkin sebaliknya, itu juga bisa mungkin yang menjadi pemicu kenapa kalian nggak direstuin sama orang tua kalian juga bisa sih ini. Karena di sini ada kayak ada rasa apa ya, aku ngerasa kayak ada perbedaan rasa antara kamu sama si dia. Nggak tahu, aku ngerasa banget seperti itu. Sekarang kalian kayaknya nggak komunikasi ya, dia sibuk dengan kehidupannya sendiri dan kamu pun juga sama. Tapi perasaannya dia, apa yang dia rasa ke kamu, meskipun dia pergi meninggalkan kamu atau kamu yang pergi meninggalkan si dia masih mencintai kamu, masih kangen sama kamu, masih sayang sama kamu sih sebenarnya. Dia masih, kadang memikirkan kamu, kadang ketika dia lagi sibuk sama temen-temennya, lagi nongkrong sama temennya, mungkin dia orangnya fun, dia nggak kelihatan dari luar kalau dia lagi memikirkan sesuatu, tapi sebenarnya dia masih memikirkan kamu sih, yang kurasain itu. Dia punya harapan loh, awalnya dia pengen punya harapan, punya keinginan untuk berkomitmen sama kamu, pengen ngajak kamu nikah sih, ya. Tapi entah kenapa kok kayak, tertunda atau kayak nggak terjadilah intinya kayak, mungkin salah satu di antara kalian mungkin ada yang juga merasa keraguan, mungkin kamunya yang punya trauma, mungkin kamu pernah disakiti orang lain, kamu dulu pernah punya mantan yang pernah menyakiti kamu, itu juga bisa. Sesuaikan situasi kamu saat ini ya. Rasanya dia saat ini dia masih, kangen sama kamu, masih ada rasa untuk bisa bersama dengan kamu, pengen komitmen sama kamu masih ada. Tapi sementara waktu ini kayaknya dia lagi fokus untuk hidupnya dia lagi mencari pundi-pundi uang, dia lagi mencari kemapanan untuk, sebisa mungkin agar dia lebih pantas untuk bersanding sama kamu sih yang kurasain itu. Nah, di sini juga ada bottom of the deck-nya ada Ten of Cups. Dia masih stalking kamu sih. Masih sering cari tahu tentang kehidupan kamu saat ini lagi apa, kamu lagi ngapain. Dia masih sering stalking. Kayaknya kan terpisah juga jarak yang lumayan jauh sih. Mungkin kamu berpisah, mungkin antar pulau, antar kota, antar provinsi, mungkin antar negara juga bisa. Kalau dia cowok ya, kamu ini pasangan yang pas untuk dia dan dia berharap mungkin kamu suatu saat nanti bisa menjadi ibu dari anak-anaknya dia. Kalau kamu cowok di sini, dia merasa kamu orang itu penuh kasih sayang, kamu baik, kamu tulus, dan kamu mungkin akan bisa menjadi suami yang baik, suami yang penuh kasih, suami yang sabar, buat membimbing dia dan juga ayah yang baik untuk anak-anaknya dia. Dia masih berharap itu, dia masih menginginkan itu, masih berdoa kepada semesta. Dia masih mempercayai secara intuisi kata hatinya bahwa kamulah adalah jodohnya dia, kamulah adalah takdirnya dia. Yang aku rasain itu sih. Meskipun saat ini ya dia takut, dia belum bisa mengungkapkan perasaannya dia belum bisa ngomong berani berterus terang sama kamu, dia belum ada keberanian. Tapi secara hati dia masih menginginkan itu sama kamu, dan aku ngerasa banget sih, kamu juga merasakan apa yang dia rasakan ke kamu. Aku ngerasa banget karena kamu ini sama dia chemistry kalian tuh sama-sama kuat. Meskipun dari luar kalian tuh udah kayak enjoy sama kesendirian kalian masing-masing, tapi secara batin kalian masih terkoneksi satu sama lain. Ya. Kadang kalau dia di rumah, dia sendirian di kamar, atau kadang dia masih merenung, dia kayak melamun, dia kayak sedih sih mikirin kamu, kangen sama kamu. Mungkin kamunya juga sama, merasa kayak ada ikatan energi antara kamu sama si dia sih, yang kurasain itu. Oke, kita lihat tambahan oracle-nya. Butuh usaha
butuh usaha lebih ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Oke. Pujian tulus dari orang yang berpengaruh. Oke. Dan di sini yang terakhir, bertemu dengan orang penting atau terkenal. Mungkin sih dia akan datang ke kamu sebentar lagi ya, aku ngerasa banget iya, mungkin sih dia akan datang ke kamu, dia akan menemui kamu lagi, kemungkinan iya, mau ngajak kamu rekonsiliasi, iya sih. Ya. Tapi dia sekarang lagi menguatkan hatinya dia lagi ingin menunjukkan kekuatannya dia bahwa ketika dia nanti bertemu sama kamu, dia udah lebih sehat lagi, dia lebih kuat, dia intinya lebih sehat secara batin, secara spiritual, dia udah merubah sisi mungkin dulu dia kekanak-kanakan, mungkin dia gampang emosinan, dia mungkin baperan, jadi dia lagi berusaha untuk belajarlah lebih dewasa agar dia lebih bisa kamu banggakan. Intinya itu sih yang kurasain. Oke, di sini love yourself first, cintai diri kamu terlebih dahulu. Jadi sebelum kamu mencintai orang lain, sebelum kamu menerima cinta dari pasangan atau orang lain, kamu juga harus lebih respect, lebih mencintai diri kamu sendiri dulu. Oke. Astaga. God, this could be the one. Ya, kamu the one-nya dia, kamu adalah jodohnya dia. Bener kan? Dia masih berpikir kamu itu jodohnya dia, kamu ini takdirnya dia. Aku milih kartunya ini nggak milih loh, aku shuffle loh ini. Ini nggak milih loh, ini kartunya shuffle, bener-bener aku nggak tahu. Beneran kan? Dia pengen menjadikan kamu the one-nya dia masih punya intuisi bahwa kamulah jodohnya dia, kamulah takdirnya dia untuk dia. Jadi kamu itu pasangan yang pas untuk dia, sahabat hidup dia, untuk dia kalian bermenua bersama. Intinya itu sih. Oke. Attraction ya, menarik, dia lagi berjuang, lagi sebisa mungkin untuk memperbaiki diri dia memperbaiki pola pikirnya dia dan lain sebagainya agar dia bisa menarik kamu lagi ke dalam kehidupannya dia. Dia ingin menjadi seseorang yang pantas untuk kamu banggakan, seseorang yang pas untuk kamu jadikan dia pengen dia itu menjadi sandaran kamu, intinya itu sih. Aduh, kok ngomong jadi melibet-melibet ya. Oke, pesannya untuk kamu di sini koneksi dengan alam ya. Intuisi kamu tajam, kamu orangnya spiritual banget. Kamu terkoneksi sama alam ya. Oke. Whom do you need to forgive? Di sana perlu melakukan sebuah pemberian. Oke, di sini kamu diminta untuk melepaskan kemarahan kamu atau trauma kamu, sakit hati kamu melepaskan kemelekatan yang ada di dalam diri kamu. Mungkin trauma-trauma yang pernah terjadi sebelumnya atau mungkin kamu pernah tersakiti. Dan itu yang membuat hidup kamu menjadi berantakan. Jadi kamu tuh diminta semesta untuk melepaskan, kamu mengikhlaskan, kamu berdamai. Ketika kamu udah berdamai, kamu udah bisa melepaskan, maka harapan kamu, impian kamu itu semuanya akan segera tercapai. Bahkan kamu akan menemukannya itu penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kedamaian. Kamu akan mengerti, akan mensyukuri bahwa semesta itu memberikan ujian hidup sama kamu itu agar kamu belajar lebih kuat, agar kamu belajar lebih sabar lagi, kamu bisa mengerti arti tentang kehidupan. Ya. Dan di sini terakhir adalah love life, kehidupan cinta. Kamu akan mendapatkan cinta yang tentunya jauh lebih baik lagi, cinta yang lebih tulus lagi, cinta yang lebih melindungi kamu satu sama lain, menjaga satu sama lain, saling percaya, saling cinta tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa penyesalan. Kayaknya indah-indah aja lah gitu loh. Jadi kamu harus yakin bahwa nggak semua orang itu memiliki sifat yang sama seperti mantan kamu yang mungkin dulu menyakitimu. Mungkin di sini aku ngerasa ada trauma keluarga, mungkin
orang tua kamu yang berpisah, mungkin broken home, atau mungkin papa kamu yang pergi meninggalkan mamah kamu, meninggalkan kamu karena selingkuh, enggak semuanya seperti itu, atau mungkin mamah kamu yang selingkuh sama orang lain, kamu ditinggalkan sama papa kamu, enggak semua orang kayak gitu. Jadi, kamu harus yakin kamu pantas untuk mendapatkan kehidupan cinta yang lebih baik lagi, ya, selama kamu yakin kok. Oke, tapi kamu sini harus menyembuhkan trauma kamu dulu. Ikuti kata hati, ikuti panduan jiwa kamu, panduan dari semesta, dari penjaga kamu, pelindung kamu yang mereka ingin sampaikan ke kamu. Mungkin kamu bisa melihat dari angka-angka kembar, mungkin kamu jalan-jalan atau melihat quotes atau motivator, kata-katanya yang mungkin mengena, itu bisa menjadi pertanda semesta ingin mengajak kamu bicara, spirit kamu pengen memberikan pesan khusus sama kamu, ya. Kayak kamu diminta untuk mengikhlaskan, melepaskan sesuatu hal yang sudah tidak sehat, tidak bisa kamu pertahankan lagi dalam hidup kamu. Oke, kita lihat untuk inisialnya, ya. Oke. Kita lihat nih inisialnya. Oke. Oke. Aku oke. Tuh. Oke. Ada Queen, H. Harry Potter, R. Russell, Alexander, Pongki, Mario, N, Kakak, N lagi. Oke, ada J. George, F. Ferry. Oke, ada J. Jerry, H. Harry Potter lagi. Ada L, ada X mantan, Mr. X mantan, Mrs. X, U. Oke, kok dikit banget ya, dapat Y, O. Oke, aku tambah dikit lagi. Oke, ada W. William, U, X mantan lagi, kakak. Ini bisa kalau nama depan kamu mungkin nggak ada, atau mungkin ini juga bisa nama, misalnya nama panggilan juga bisa, kayak aku kan namanya Eka, nama panggilan jadi kakak, itu juga bisa ya. Oke, misalnya nama kamu Samantha, panggilnya Sasa, itu juga bisa ya. Oke. Sekarang kita lihat angkanya. Ada 1. Oke. Oke, satunya 2, ada 2 satunya. Oke, aduh, intuisi sih ini ya, ketajaman intuisi kamu, kata hati kamu yang harus kamu perhatikan. 2, keseimbangan, penyelarasan. 3, support semesta, mind body spirit diseimbangkan. 4, perlindungan. Oke. 5, 6. Oke. 6, 7, taruh atas ya, nah nggak cukup tempatnya. 7, 5. Oke. 8,
9. Tanda tanya. Oke, ini bisa nomor telepon, nomor rumah, angka kembar atau tanggal lahir, tanggal, tahun, atau apapun yang berhubungan sama kalian dengan si dia atau hubungan tentang kamu ya. Di sini ada spirit number mengatakan bahwa kamu harus lebih mempercayai intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu, seimbangkan, dan semesta selalu mendukung kamu ya. Berhenti untuk bertanya, berhenti untuk kamu menyalahkan, berhenti kamu untuk masih meragukan sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kamu, mungkin karena trauma kamu, mungkin kamu sering kali ngerasa kok aku nggak pantas mendapatkan ini itu, berhenti lakukan itu enggak, karena kamu sebenarnya kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk mendapatkan yang terbaik dari semesta, dan kamu harus meyakini akan keinginan kamu, meyakini akan apa yang menjadi impian kamu dan tujuan hidup kamu ya, karena semesta selalu mensupport kamu, mendukung kamu, melindungi kamu, dan akan ada sebuah perubahan yang tentunya jauh lebih baik lagi dalam kehidupan kamu. Ya, kamu juga harus belajar untuk seimbang hidup kamu, seimbangkan emosi kamu, pikiran kamu, jiwa kamu, terus spiritual kamu, emosi kamu, yaitu. Di sini aku ngelihat kamu itu orangnya spiritual banget. Kamu rajin ibadah, kamu orangnya taat banget terhadap agama, kamu percaya Tuhan. Tapi terkadang ketika dihadapkan masalah, kamu seringkali meragukan nilai kamu, meragukan kemampuan kamu, dan kamu kayak menganggap diri kamu tuh sangat-sangat merasa kecil banget sih, itu yang kurasakan, kayak minder lah intinya itu. Jadi hentikan itu. Mungkin di sini aku ngerasa mungkin kau pernah dihina orang, pernah dilecehkan orang ya, mungkin pernah disakiti orang, mungkin ada orang yang menghina kamu, mengatakan sesuatu yang tidak pantas sama kamu, jadi ini membuat kamu jadi down banget. Ya, kamu nggak boleh begitu, kamu lebih baik hindari mereka, bertemanlah, dekati orang-orang yang sayang sama kamu, yang peduli sama kamu, mencintai kamu dengan tulus. Karena kamu berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup kamu, kamu berhak untuk mendapatkan penilaian yang baik untuk diri kamu sendiri. Ya, tuh belajar self love, intinya itu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, belajar untuk menghargai diri kamu sendiri, intinya itu. Ya emang berat sih, tapi dicoba pelan-pelan ya. Oke, itu untuk PayPal nomor 3 ya. Oke, terima kasih udah selesai semuanya. Dan mohon maaf bila ada penyampaianku atau kata-kataku yang mungkin kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Dan bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini, karena ini bersifat general dan vice versa. Bila membutuhkan pembacaan lebih akurat, silahkan kamu ambil personal reading denganku. Bila kamu percaya aku sebagai tarot reader kamu, penjelasannya di bawah deskripsi di bawah video ini ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channelku lebih berkembang dan agar aku punya semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan yang udah like, comment, dan subscribe, ucapkan terima kasih ya, dan semoga kebahagiaan dan keberlimpahan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Dadah, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Dah.